Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu وقد جاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau merenung, berjujur-jujur dengan diri kita, takkan cukup bilangan yang ada untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Bahkan dalam masalah, sedang bermasalah sekalipun, turun nikmat Allah kepada kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam sakit sekalipun, ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam susah sekalipun, ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karenanya selalu kita sampaikan berulang-ulang, bagaimanapun keadaan kita hari ini, hari kemarin, apalagi hari esok, jangan pernah hilang rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu, tafsir surat Al-Lail. Yang bulan lalu bagi yang menontonnya live tidak direkam bulan yang lalu, karena yang biasa merekam sedang berada di Padang. Pak Yus, beliau yang merekam, karena ada lahiran anak beliau. Sebagai orang yang beriman, kita bersyukur, berterima kasih, ikut bergembira kelahiran anak beliau perempuan yang dinanti-nanti ya Pak Yus. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi anak, tumbuh sebagai anak yang solehah, bermanfaat untuk agamanya, negaranya, bangsanya, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita akan ulang selintas kajian kita pada bulan yang lalu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan laki-laki dan perempuan, atau dengan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna sa'yakum lasyatta. Kita mengulang sedikit supaya kemudian nyambung pada ayat berikutnya akan kita baca. Inna sa'yakum lasyatta. Pekerjaan, urusan, usaha, kegiatan kalian di dunia, kata Allah, la syatta, akan beragam, akan berbeda.
yang bulan kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Ada yang kemudian dalam mencari nafkahnya, dalam mengisi kehidupannya dia berdagang, ada yang kemudian menjadi guru, ada yang bertani, ada yang ke sawah dan ke ladang. Inna sa'yakum lasyatta. Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di permukaan bumi ini akan berbeda-beda. Bahkan ketika dia menjadi pedagang, dagangannya akan berbeda-beda. Ketika menjadi petani, pertaniannya akan berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Dan itulah bagian dari sunnatullah, dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah tegaskan bulan yang lalu, ndak bisa hidup ko kalamak de awak se, apalagi hidup anak-anak awak, menantu awak, cucu awak, kawan awak, tetangga awak. Ndak bisa awak paksakan apa yang dilakukan de anak-anak kita mesti sama dengan apa yang kita lakukan. Tidak bisa. Apa yang dilakukan oleh sanak saudara kita meski sama dengan apa yang kita lakukan. Tidak bisa. Karena di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta. Takdirnya memang berbeda-beda. Dan inilah yang kemudian menjadi permasalahan bahkan di dalam rumah tangga. Ada anak yang tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Pekerjaannya dia tidak mau mengikuti pekerjaan yang selama ini digeluti oleh ayahnya. Profesinya dia ingin profesi yang berbeda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang tua yang ego, yang tidak berilmu, bahwa sejatinya Allah yang mengatakan pekerjaan yang akan kita lakukan berbeda-beda di atas permukaan bumi. Syekh As-Sa'di menjelaskan kenapa berbeda. وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. Karena kita punya latar belakang yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, keinginan yang berbeda, maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian kita tegaskan, ndak bisa hidup ko awak nan mengatur. Apalagi untuk anak cucu keturunan kita. Tidak bisa Bapak Ibu yang Allah mulia. Mudah-mudahan jamaah Masjid Agung dan para jamaah yang mendengar kajian kita ini terhindar insya Allah dari pemaksaan terhadap anak atau terhadap suami atau terhadap lingkungan. Harus samo jo awak nan wak karajon apa na di karajon dan anak-anak bisa. Karena latar belakangnya berbeda, IQ-nya berbeda, kemampuannya berbeda, dan yang diinginkan berbeda. Ada yang kemudian menginginkan anaknya jadi PNS. Kenapa? Supaya terjamin bulan ke bulan, supaya terjamin nanti dari tua, supaya ada kok awak mau utang ke orang bisu yakin orang mau utangan ke awak, karena ada yang kedi terima tiap bulan. Pola pikir yang sederhana. Tapi kemudian anaknya mengatakan, "Ma, apa ayah? Rezeki itu Allah yang mengatur. Pekerjaan bukan menentukan rezeki. Rezeki sudah dibagi-bagi. Ambo tidak berminat untuk masuk dengan dunia yang sudah ayah geluti." Terima, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena kalau dipaksakan hanya akan menimbulkan masalah, dan masalahlah yang kemudian akan menjadi salah satu sebab hilangnya sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga. Apa bentuk masalahnya? Seorang ayah memaksakan, seorang ibu memaksakan apa yang akan menjadi profesi anaknya di kemudian hari. Atau kemudian bisa sama, tapi tujuannya berbeda. Sama-sama mengumpulkan uang, tapi anak mempergunakan uang sesuai dengan keinginannya, sementara orang tua menginginkan yang lain. Bapak Ibu, inna sa'yakum lasyatta. Pekerjaan yang akan dilakukan berbeda-beda di atas dunia. Zamannya sudah berbeda, tidak sama karajoleda. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'amsil yusra. Akan menjadi guru, menjadi pedagang silahkan jadi pedagang, yang menjadi petani silahkan jadi petani, yang jadi ASN silahkan jadi ASN,
Yang terjun ke dunia politik silahkan. Selama a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, selama di dalam kehidupannya dia suka memberi, dia suka berbagi. Di dalam tafsirnya Syekh Sa'di menjelaskan lebih jauh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dimaksud dengan a'ta ini ada yang minal ibadatil maliyah, ada dari berbaginya dari segi ibadah harta seperti zakat, kafarat, nafaqat, sedekah, infak. Ini masuk dalam kalimat a'ta. Wal ibadatil badaniyah, atau ibadah-ibadah tubuh, anggota tubuh seperti salat, puasa, zikir, sujud, baca Quran. Ini masuk dengan dalam kalimat a'ta, memberikan waktunya, tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi yang keduanya, hartanya juga, ibadah anggota tubuh juga. Yang tadi kita sambut, kita terima sebagian jamaah haji sudah pulang, anggota tubuhnya berangkat, hartanya juga. Nah, ini maksud dengan kalimat a'ta. Wattaqa, meskipun berbeda pekerjaannya, tapi dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sampaikan, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Rasa takut tidak bisa dilihat dari pakaiannya, tidak bisa dilihat dari pecinya, tapi takwa itu berada di dalam hatinya. Apa yang Allah bilang? Wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan dengan benar, bitasdiq. Al-husna, ada beberapa makna kalimat al-husna. Syekh As-Sa'di memilih wa saddaqa bila ilaha illallah. Di dalam kehidupannya benar-benar didudukkan di dalam hatinya bahwa la ilaha illallah. Dan kita sudah jelaskan juga panjang lebar kemarin, tidak hanya sekedar makna tidak ada Tuhan selain Allah, tapi pemaknaan yang lebih dalam. La ilaha illallah, tidak ada zat tempat kita menyembah, tempat kita meminta tolong, tempat kita berharap kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak akan ada yang mampu melapangkan hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkan kita dari beratnya beban masalah penderitaan yang hari ini kita alami kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang mampu memberikan rezeki lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan di setiap hari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang mampu membuat kita hilang dari permukaan bumi ini atau mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang mampu menghinakan kita di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak akan ada yang bisa membuat kita mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian ini dikenal dengan min asbabit taisir, fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang di dalam hidupnya suka berbagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tanamkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, dan dia benarkan di dalam kehidupannya pada titik dia sampai pada titik annahu la ilaha illallah. Tidak ada satu pun di permukaan bumi ini kecuali semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan tunjukkan kepada mereka, kami mudahkan kepada mereka jalan untuk mendapatkan kemudahan hidup. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi, itu yanglah kita bahas pada bulan yang lalu, bahwa kalau ingin kita hidup mudah, jalan kehidupan kita menjadi mudah, tidak menyangkut kepada harta, tidak menyangkut kepada kekuasaan, tidak menyangkut kepada keturunan, tapi menyangkut pada tiga hal. Apakah kita suka berbagi di dalam kehidupan? Apakah kita
menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita atau tidak? Apakah kita benarkan dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di antara cara Bapak Ibu yang Allah muliakan, supaya kita mudah memberi, tanamkan di dalam hati bahwa kita cinta, kita suka. Di dalam hati kita suka berbagi, kita suka memberi. Maka orang yang memberi ini bukan banyak hartanya, bukan karena banyak uangnya. Memang dia suka berbagi, suka menolong, suka melapangkan kawan. Bukan berarti hidupnya sudah lapang, tapi dia suka untuk melapangkan orang lain. Dan itu akan menjadi jalan untuk lapangnya kehidupan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau sudah lekat rasa cinta di dalam hati untuk berbagi, maka akan mudah itu kita lakukan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidak lagi melihat apakah orang yang kita bantu akan berterima kasih atau tidak. Apakah yang kita berikan ini, yang kita berbagi ini akan dibalas atau tidak. Apakah akan ditepuk tangan atau tidak. Apakah akan dipuji atau tidak. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Karena di dalam hatinya, di lubuk hatinya sudah tertancap kecintaan untuk ingin selalu berbagi. Nah, itulah yang kemudian membuat hidup kita menjadi lapang. Suami yang suka berinfak, suka memberikan nafkah, suka berbagi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kemenakannya, dengan tetangganya, dengan mertuanya, maka akan kita saksikan kehidupannya insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pengusaha yang suka berbagi, dia akan dimudahkan jalannya. Seorang guru yang suka berbagi, seorang hamba Allah yang suka berbagi, dia akan dimudahkan kehidupannya Bapak Ibu yang Allah mulia. Oh, apakah tidak ada masalah setelah itu? Banyak. Tapi Allah mudahkan dia menemukan jalan untuk keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, agar kita punya rasa takut kepada Allah, terhindar dari al-muharramat, dari segala bentuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan di dalam hati kebencian kepada maksiat, kepada dosa, min ikhtilafi ajnasiha, dari segala bentuk jenis-jenis dosa dan maksiat. Ambo kalaulah urusannya dosa indah, tanamkan di dalam hati. Nah, kalau bahasa awaknya yang paling pas tu jajok Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ambo kalau untuk dosa indah jajok ambo, dari dalam hati ambo jajok kepada dosa, kepada maksiat. Karena biasanya kalau sudah tidak suka kepada sesuatu, bagaimanapun menariknya tidak akan tertarik Bapak Ibu yang Allah mulia. Ada kalau kita tak suka ke kawan kita, mengapo senyo atu tak sanang setim calian. Duduk kawan ko jajok jo gitu. Sembayangnya ke masjid jajok jo gitu. Dapat nikmat dari Allahnya malih jo kita mencalian. Kenapa? Karena sudah tidak suka dari dalam hatinya. Itu baik kalau kita letakkan kepada dosa Bapak Ibu yang Allah mulia. Jadi segala bentuk dosa dan kemaksiatan sudah dibuat di dalam hati, kita benci kepada itu semua. Yang ketiga, supaya kita mampu memahami makna la ilaha illallah itu, tidak ada jalan lain selain hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di sekolah-sekolah, hadir di kajian-kajian. Dan kalau kita lah tua-tua ustaz, kalau kita lah bau mua lanjut ustaz, tak mungkin datang ke sekolah. Dimanapun hadir kajian-kajian, di dalamnya dibuka Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir di situ. Karena hanya dengan ilmu baru kita mampu memaknai, memahami, merenungi makna daripada la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kemudian hari ini muncul berbagai zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika membacanya seperti orang yang tidak sadar.
Walaupun nanti ada riwayat orang yang berzikir itu zauknya seperti orang kesurupan, tapi hari ini bukan itu yang kita lihat. Tidak mampu memaknai la ilaha illallah itu dan bagaimana cara berzikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Sempurnakan bacaannya la ilaha illallah. Kemudian kita paham karena kita berilmu apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang hidupnya sulit dia tetap akan tenang dengan satu buah zikir ini la ilaha illallah. Orang yang sedang ditimpa musibah, kemalangan, kecelakaan istrinya, anak-anaknya, atau terbakar rumahnya, ketika dia membaca la ilaha illallah dan dia paham makna daripada la ilaha illallah, dia akan tenang menghadapi cobaan yang sedang dihadapi, yang sedang dialami. Bapak Ibu yang Allah mulia, nah, itulah kira-kira kalau nampak orang baca la ilaha illallah tiap sabanta tapi tak ada tanang hidup ke Ustaz, besar kemungkinan dia sendiri tidak paham, tidak mengerti makna la ilaha illallah. Hadir mengaji dulu, buka kitab dulu, buka Al-Quran, buka hadis, supaya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, kikir, pelit. Kikir ko nanuntuinyo yo dak boleh melimpah ke orang lain dah. Tu kikir nama. Kikik nama tu Bapak Ibu. Dua dak inyo dak amuh dibagi ciek seorang dak amuh dah. 10 dak inyo minta orang ciek dak jo boleh dah. Itu kikir. Ada yang lebih ganas daripada itu, namanya syuh. Syuh ko kalau bahasa Indonesia kikir juga, tapi kikirnya tu terlewat. Tak untuk orang lain dah, untuk belanjoinya seorang tak muanya mengeluarkan pitihnya dah. Itu syuh. Nauzubillahi min. Kok kikik bakhil ko punyoinyo tak boleh melimpah ke orang lain. Jadilah yu inyo punyo ke mengawak. Ada yang syuh untuk inyo seorang dak amuhnya mengeluarkan dak. Aku ba'ala dah Bapak Ibu. Kok ada nan punya sifat nama dia itu gini, segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La kabur kacamata mau ni udah kak tukar ladu piti le banyak. Dak yang kurang piti dah. Biarlah kabur sekali ada ada. Nauzubillahi min. Pailah baru baik kau ada habis piti dia yang kesyuh namanya Bapak Ibu yang Allah mulia. Nah kalau ada ibu-ibu dapat suami yang syuh kau, aku kiamat setengah dunia. Makanya ada muncul pertanyaan, Ustaz, lai boleh kita mencilok pitih suami Ustaz? Kalau suami nama dia nan dua kau, boleh, tapi sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk pembali bareh je dak muhnya mengeluarkan dah Bapak Ibu yang Allah. Untuk bayar sekolah SPP, wang sekolah anak-anak, tak mahu mengeluarkan. Nah, kok kalau ada kasus sama dia itu, ibu-ibu boleh mencilok pitih suami, tapi kok dapat jalan lah pada itu. Makanya kalau kamu mencalik menantu besok, calik elok-elok, lai dak pilih dapat menantu. Untuk bini saya tak mahu magi ada, apalagi untuk awak, apalagi untuk kemenakan-kemenakannya. Beda kalau urusannya ya sedang tak ada, itu beda. Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, iko modelnya orang ko akan sulit kehidupannya nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang yang pelit, orang yang kikir akan susah sendiri hidupnya. Nah cubalah kau idak Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wastaghna kau merasa cukup dengan apa yang ada. Ambo tak perlu berkawan jauh kalian dah, pitih ambo cukui. Ambo tak perlu bersilaturahmi bana jauh kalian dah, rumah ambo gadang, oto ambo cukui, tanah sawah ambo banyak, pitih ambo banyak.
wastaghna. Bahkan wastaghna 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai tidak perlu Allah di dalam kehidupan aku. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min. Wastaghna, merasa cukup, merasa kayo. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sansaronya duit ko dek meraso ko lah ko. Dek marah, dek meraso. Nauzubillah. Jangan ada di dalam hati, apalagi yang lah mendengarkan kajian ko masjid ko kodakna kapa dek kita yang telah kita bahas selama ko, minimal setiap malam ada kesimpulan ciek yang kita bawa pulang, lalu kita berupaya untuk mengamalkannya. Karena yang akan dibalas itu amal, bukan ilmu. Yang akan dibalas adalah amal. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi masalah di dalam kehidupan. Tidak hafal dek kami apa yang Ustaz sampaikan tu sado ada Ustaz, tidak ada. Tapi ada pek kesimpulan-kesimpulan. Tadi yang telah kita sabui ada 3 supaya hidup menjadi mudah. Hindarkan dari 3 lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Kikir, pelit. Jauh-jauhkan dari sikap seperti itu. Kamanopai dak kaelok tu dah Bapak Ibu. Bakawan dak kan ada orang amuh kawan jawab. Menantu dak amuh orang ambil menantu awak tu. Sempat mana berkumpul dak sanang orang berkumpul jawab. Karena pelit. Termasuk pelit ilmu. Tak mau dia berbagi ilmu, tak mau ada. Kok cadik-cadik seorang saya? Ada informasi yang menguntungkan untuk inyo seorang saya. Kok pelit namanya kok, Bapak Ibu Allah muliakan. Ada bantuan-bantuan yang kemudian akan memudahkan orang lain, disimpan informasinya. Tak mau bagi ke orang. Kok caliklah nanti hidupnya akan susah akibat perbuatan dirinya sendiri. Wa kadzdzaba bil husna. Lah merasa cukup, merasa pandai, merasa labiah, kemudian dia dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu parahnya kehidupan. Jadi jangan sampai ada di antara kita hidup yang kemudian merasa kolah pangkal celakanya hidupku, merasa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di dalam rumahku hanya ambonan paling patut dihargai, kalau merasa. Tak boleh talangkah, tak boleh terdului. Itu masalah akan timbul di dalam hidup. Ambo maraso yang paling pantas untuk dihargai. Ambo maraso yang paling santiang di dalam kau. Ambo maraso yang paling kayo di negari kau. Itu na'udzubillah. Dek gara-gara itulah iblis kemudian dulu terusir dari indah dan nikmat serta tenangnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu. Dia merasa lebih baik daripada Sayyidina Adam alaihi salam. Itulah yang kemudian membuat hasad dan dengki merajalela. Qabil membunuh saudara kandungnya karena dia merasa jodoh yang dipilihkan untuk Habil lebih pantas dia yang menerimanya daripada Habil. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai ada di antara kita yang kemudian punya hidup maraso cukui, maraso kue, maraso kayo sehingga tidak butuh lagi kepada orang lain. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan kepada dia jalan-jalan kesulitan. Orang yang pelit, orang yang merasa tidak butuh dengan orang lain dengan sikapnya, perbuatannya, serta mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan Allah buat hidupnya menjadi sulit. Jalan yang ditampuh sulit saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada di antara kita atau yang mendengarkan kajian selama ko hidup kita sulit serasa, lah rasa-rasa kadapek tak jadi. Ada peluang-peluang rezeki tak jadi. Setiap nan diurus susah, setiap nan dikakok payah. Renungkan. Mungkin kita terlalu kikir untuk berbagi. Dek perangai awak surang kemudian awak menjadi susah di dalam hidup, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi tak ada urusan doh. Kadai langang kau dek gara orang ustaz, indah. Karena engkau belum terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah a'ta wattaqa, punya rasa takut kepada Allah, kemudian membenarkan semuanya datang dari Allah, Allah akan jamin hidupnya menjadi mudah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham ini, dia tidak akan mengeluh di dalam hidup.
dia tidak akan menyesal mengumpat, menyalahkan sekelilingnya, menyalahkan orang tuanya, kawan-kawannya, menyalahkan negara, menyalahkan pemerintahan, menyalahkan orang lain karena kesulitan hidup yang dia jalani. Ini orang tidak paham dengan konsep kehidupan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik, menyampaikan kebenaran, boleh. Tapi menyalahkan orang lain karena kesulitan hidup yang kita jalani, itu tidak masuk dalam konteks ayat yang sedang kita bicarakan, Bapak Ibu yang Allah mulia. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini orang yang berbangga-bangga dengan hartanya, menggunakan hartanya sesuai dengan keinginan dunianya pada waktunya, ketika dia binasa, ketika dia mati, ketika dia terjun ke dalam neraka, hartanya tidak akan membantu sedikit pun, kecuali harta yang sudah dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Karena sejatinya petunjuk itu kami yang memberikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, petunjuk yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar, itu tidak dilihat dari akidah kawan salah atau indah. Anda kata Syekh As-Sa'di, at-tariqul mustaqim, innal hudal mustaqim, tariquhu yuwassilu ila Allah, mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang ambo terima kok luru ya tindak ke ustaz. Coba dilihat, semakin dekat dengan ilmuku kepada Allah atau semakin jauh? Semakin merendahkan diri kepada Allah atau semakin menyombongkan diri? Kalau semakin sombong kita, maka tidak ada bedanya kita dengan iblis yang pernah berkata, ana khairum minhu, saya lebih pandai, saya lebih pintar, saya lebih benar, saya yang saya, aku akan membuat masdudah, tertutup jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sejatinya kamilah yang memiliki penguasaan penuh terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Milkan wa tasarrufan. Apapun yang terjadi di bumi dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, semuanya atas kehendak kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pilihan. Pada ayat yang sebelumnya, ini munasabatul ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang memilih menyucikan dirinya, dia akan menang. Tapi siapa yang memilih mengotori dirinya dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan pengkhianatan, dengan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan yang akan berefek kepada dirinya atau keluarganya atau masyarakatnya, maka orang ini akan binasa dengan sendirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa inna lana lal akhirata wal ula, urusan dunia dan akhirat kamilah yang memutuskan. Fa anzartukum naran taladza. Meskipun berbeda-beda pekerjaan yang kita lakukan di dunia, gunakanlah dia untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Siapa yang memilih jalan selain itu, fa anzartukum naran taladza. Dia gunakan kekuasaannya untuk berbuat dosa, kezaliman. Dia gunakan hartanya melakukan dosa dan kemaksiatan. Anzartukum naran taladza. Aku ingatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada api neraka jahanam yang menyala-nyala, yang sedang menunggu semua orang yang melakukan dosa di dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terkadang dek kita karena sudah sering mendengar surga dan neraka menjadi biasa-biasa saja. Padahal jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa pada akhirnya kita akan berada pada dua tempat. Kalau tidak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendekam di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, fa'anzartukum naran taladza, tasta'ir, menyala-nyala. Neraka jahanam ini sangat dalam Bapak Ibu yang Allah muliakan. Satu kali Rasulullah SAW kan pernah mendengar ada seperti bunyi batu yang jatuh. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya,
Tahukah kalian apa itu? Suara batu jatuh. Kata Rasulullah SAW, benar, itu adalah batu yang jatuh yang dilemparkan 500 tahun yang lalu, baru terdengar setelah 500 tahun kemudian baru sampai ke dasar neraka. Bapak Ibu yang Allah mulia. Maka kalau ada keinginan untuk berbuat dosa maksiat dengan segala jenisnya, ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Siapa dia? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Ini orang yang mendustakan seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan peringatan-peringatan tentang akhirat yang datang kepadanya, mendustakan peringatan-peringatan tentang azab kubur yang datang kepadanya, mendustakan seluruh ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, bahkan menjadi bahan candaan di dalam kehidupannya. Ayat-ayat Allah, apa Allah Subhanahu wa taala menyindir? Kenapa kalian gunakan? Abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa kalian jadikan konten ayat-ayat Allah sekadar untuk bercanda, sekadar untuk mengolok-olok? Kalau kalian ingin tertawa, buatlah tertawa, tapi jangan gunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'tadziru, tidak perlu meminta maaf, karena sesungguhnya kalian sudah kafir setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan pernah jadikan ayat-ayat Allah, simbol-simbol agama, pakaian-pakaian keagamaan menjadi bahan untuk berolok-olok. Karena kata Allah, bisa jadi kita akan jatuh kepada kekafiran setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jubah, jenggot, celana di atas mata kaki, sarung, baju, kupiah, jangan pernah dijadikan bahan candaan untuk mentertawai kawan-kawan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bisa-bisa jadi kita terjatuh kepada kekafiran setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan neraka itu dari orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Di antara sifatnya, sikapnya di dunia, dia selalu ingin berbagi hartanya karena dia ingin menyucikan dirinya. Ayat ini kata ulama turun untuk Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ketika beliau membebaskan Bilal bin Rabah dari siksaan Umayyah bin Khalaf, tuannya, Abu Bakar sedih melihatnya. Lalu kemudian dia bebaskan Bilal bin Rabah, hartanya habis. Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu, dari sekaya-kayanya ketika bergabung dengan dakwah Rasulullah SAW menjadi orang yang paling miskin. Nah, sehingga ada muncul kemudian olok-olok kepada Sayyidina Abu Bakar, itu karenanya ingin mengharap balas tuh, karenanya berhutang budi kepada Bilal, atau dia ingin Bilal membalas budinya. Lalu turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Keikhlasan Sayyidina Abu Bakar dilegalitaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar biasanya Sayyidina Abu Bakar. Memang kesempurnaan ketakwaan dan keimanan Abu Bakar kok tidak ada yang bisa menandingi, Bapak Ibu yang Allah mulia. Tidak ada yang bisa menandingi. Kalaupun kita tidak akan sampai ke derajat beliau, minimal mengikui-ikui. Segala hal yang berhubungan dengan agama Allah, punya harta bagikan, punya harta berbagi sedikit, punya harta tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah, masjid, mendirikan masjid, bangunan sekolah, orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya, kita punya uang, kita bantu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allah yang mengatakan, Abu Bakar tidak ada niat di dalam hatinya kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kita jo Abu Bakar kok ikulak. Kita yang mengecekkan kita ikhlas siapa? Awak seorang? Ambo ikhlas insyaAllah. Jangan takutlah, terima salah. Ambo ikhlas. Awak yang mengecekkan awak ikhlas. Sementara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mengatakan beliau ikhlas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda. Dan suatu saat nanti Sayyidina Abu Bakar
puas dengan apa yang pernah dilakukan di dunia dengan balasan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang kemudian menjadi dalil oleh sebagian ulama bahwa Abu Bakar pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah ayat terakhir yang kita baca dalam surat Al-Lail. Dengan begitu kita selesai membaca surat Al-Lail dengan beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran, bahwa ketika hidup suka berbagi, hidup dalam ketakwaan, dan kita benarkan segalanya datang dari Allah, mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk dimudahkan kehidupan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sementara orang yang kikir, orang yang selalu merasa cukup, tidak butuh kepada orang lain, tidak mau berbagi, dan dia dustakan ayat-ayat Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan sulit dengan sendirinya. Apa yang dikakoknya tidak pernah berhasil, apa yang dia jalani tidak mendatangkan ketenangan di dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini karena sudah selesai, kita tidak akan lanjutkan setelah salat Isya, akan kita lanjutkan di bulan depan insyaallah dengan surat Ad-Duha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.